Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi Note 12 Pro 4G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari Redmi Note 12 Pro 4G ini ya guys. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai HP ini, kita ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli HP ini, langsung saja cek tokonya di distributor ponsel di Tokopedia maupun Shopee. Kalau misalnya kalian penasaran, silahkan langsung cek link di deskripsi video, nanti kita ntar link pembeliannya. Dan disclaimer juga, ini review murni dari pendapatnya kita tanpa campur tangan dari distributor ponsel. Jadi, ini murni pendapatnya kita. Jadi, pastikan kalian sudah tonton sampai habis ya guys, untuk mengetahui pengalaman penggunaan mengenai Redmi Note 12 Pro 4G setelah kita gunakan selama beberapa hari ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Jadi, aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset Snapdragon 732G dan RAM 6GB dan storage 128GB yang kita lakukan reviewnya kali ini. Dia ada dua konfigurasi, ini kita varian terendahnya. Dan untuk secara penggunaan harian itu tidak ada masalah. Itu aman banget, mau kalian pakai buat sosial media, browsing, itu aman banget buat nonton, tuh oke banget. Terus kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterai yang semua di layar kalian. Kita bisa dapat rata-rata FPS yang bisa kalian lihat di layar kalian. Memang tidak terlalu impresif untuk kelas harga 3 jutaan. Terus kalian bisa juga lihat untuk game Genshin Impact sendiri, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Overall, ya masih bisa dibilang cukup playable ya guys, tapi kita tidak bisa bilang ini nggak terlalu yang worth it banget di harga 3 juta untuk gaming ya guys. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya single core maupun multi core di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara performance ini memang tidak ditujukan untuk gaming, tapi untuk menggunakan harian sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian sektor berikutnya dari sisi kameranya. Kamera dari Redmi Note 12 Pro 4G ini adalah yang dijual utama dari Xiaomi, di mana dia punya kemampuan perekaman video hingga 4K, yang artinya itu sudah pasti aman banget buat perekaman video. Dan itu memang kita lihat untuk kualitas gambarnya termasuk bagus, meskipun memang ada sedikit catatan untuk di tone warna untuk kamera depannya agak sedikit warm, tapi ya overall masih bisa acceptable lah guys. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Hai guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Redmi Note 12 Pro 4G. Jadi kalau kali kita lihat ini secara kualitas gambar memang bagus ya untuk kualitas gambarnya, tapi memang muka kita lebih kemerahan ya guys. Tapi langitnya bagus, cakep ya, bisa dapat detail. Dan cuma ini menurut kita terlalu tight banget ya untuk kamera depan. Tapi ya silakan kalian komentar mengenai kualitas kamera depan dari Redmi Note 12 Pro 4G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perekaman untuk kamera belakang dari Redmi Note 12 Pro 4G. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk perekamannya, ini dia bisa untuk merekam hingga kamera 4K. Dan kita lihat ini termasuk stabil ya untuk perekaman 1080p-nya. Tapi kita nggak tahu nanti kualitasnya gimana, apakah oke atau tidak oke. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Redmi Note 12 Pro 4G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita coba untuk perekaman kamera 4K-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kamera 4K, kalau direkam 4K itu dia lebih nggak stabil dibandingkan 1080p ya guys. 1080p 30 frame per second ya, ini agak disayangkan ya guys. Meskipun memang HP-nya ini nggak punya OIS, tapi menurut kita sih harusnya lebih bisa distabilkan sedikit lagi untuk perekaman 4K. Karena sebenarnya nilai jual dari HP ini adalah sisi kamera, tapi kalau nggak stabil gimana? Ya sangat disayangkan, karena kalau stabilnya cuma 1080p, apa bedanya sama HP kelas 3 jutaan lainnya? Tapi silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang kalau bisa digunakan untuk merekam kamera 4K ya guys. Silakan.
Kemudian kualitas layar AMOLED Full HD Plus 120 Hz-nya sudah termasuk bagus untuk kelas harganya, meskipun brightness-nya tidak seterang untuk panel AMOLED yang kita ekspektasikan. Ya, ini mungkin trade-off sedikit yang kalian perlu ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian ada sektor speaker, kualitas dual speaker di HP termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan suara speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, ini HP sebenarnya bisa banget untuk dipakai seharian. Tapi memang kalau menurut kita untuk kapasitas 5000 mAh-nya termasuk cukup boros untuk kelas harga 3 jutaan ya guys, dibandingkan kompetitornya. Jadi kalian bisa lihat untuk skor benchmark untuk baterai life-nya seperti ini di layar kalian ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sebenarnya dibekali oleh kepala charger 67 watt, tapi setelah kita buktikan sendiri untuk chargingnya, itu ternyata hanya maksimal di 45 watt ya guys. Jadi tidak bisa lebih dari 45 watt, itu sudah mentok untuk speednya, dan nggak lama habis itu turun di rata-rata 25-35 watt ya guys. Dan itu menyebabkan dia butuh waktu sekitar 1 jaman untuk full charge dari 17% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada air blaster ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus. Kalian bisa lihat untuk desainnya juga cakep ya guys. Untuk kelas harga 3 jutaan termasuk oke ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, dimana yang pertama, HP ini punya manajemen panas yang agak kurang baik untuk gaming. Jadi kalau kalian pakai buat gaming, satu kali game aja itu memang akan menghangat ya guys. Di pertengahan itu akan menghangat dan itu menyebabkan throttling secara FPS-nya juga ya guys. Kemudian HP ini tuh masih menggunakan Android 11 yang menjadi drawback ketika kalian beli HP ini. Kalian dapat Android 11 meskipun dia memberikan jaminan update sampai Android 13, tapi sampai video ini kita buat itu belum ada update software. Untuk security-nya pun masih belum diupdate guys, dan ya kita nggak tahu berapa lama lagi Xiaomi baru akan kasih update Android 12 dan Android 13 ya guys. Kita masih tunggu itu ya guys. Kemudian ada beberapa isu bug yang kita temukan di HP ini, di mana ada isu auto brightness-nya yang naik turun itu kadang-kadang kalau dibawa outdoor, dan itu kita tidak tahu kenapa, apakah sensor cahayanya kurang akurat atau tidak. Kita juga kurang tahu apakah itu bug secara software atau tidak. Semoga Xiaomi memberikan update supaya memperbaiki auto brightness-nya yang ada bug untuk di outdoor-nya ya guys. Kemudian untuk perekaman kamera 4K itu masih tidak stabil untuk perekaman 1080p ya guys. Dan itu ya agak disayangkan banget, padahal itu yang dinilai dijual di HP ini, dan ada isu WAM untuk kamera depannya untuk perekaman video ya guys. Kemudian slot SIM card HP ini itu sifatnya hybrid. Jadi kalian tidak bisa pakai dual SIM plus microSD, tapi kalian cuma bisa pakai satu SIM, satu microSD atau dual SIM ya guys. Kemudian untuk zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom, jadi sudah pasti aman banget untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Itu dia tadi ada detail review dari HP ini. Silahkan terus beri komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP ini tuh sebenarnya masih layak untuk dibeli bagi kalian yang memang incer untuk performance kamera dan kalian untuk multimedia ya guys. Tapi kalau kalian incer untuk gaming, kita tidak sarankan HP ini untuk kalian beli, karena masih banyak alternatif lain di harga 3 jutaan untuk gaming ya guys. Dan ini yang bisa kita simpulkan dari HP ini. Dan ya silakan, keputusan ada di tangan kalian, tidak masalah. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis ke komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.